Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja dan presentasi kelompok kami tentang penyebaran dan perbanyakan gulma. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Rehan Hayudaya Ratama, NIM 1331951. Saya Erlito Fabi pribadi, NIM 133190078. Saya Marcel Maindra Mandika, NIM 1331993. Selanjutnya yakni yang pertama mengenai perbanyakan dan penyebaran gulma. Mekanisme perbanyakan gulma termasuk salah satu yang paling efisien di alam. Efisiensi seperti ini diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi, memberi jaminan bagi gulma untuk dapat melanjutkan keberadaan dan kelimpahan tubuhnya di alam. Perbanyakan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni biji melalui dengan generatif atau kawin, atau dengan organ vegetatif melalui tak kawin. Penyebaran gulma sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama itu gulma semusim. Pada gulma semusim perbanyakan biasanya melalui produksi biji. Biji dihasilkan dalam jumlah banyak dan sebagian besar memiliki dormansi. Yang kedua yakni gulma setahun. Gulma tahunan memiliki perbanyakan yang lebih efisien. Perbanyakan dengan biji mungkin tidak begitu memainkan peranan penting. Yang ketiga yakni gulma dwi musim, yaitu gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya lebih dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 2 tahun. Pada tahun pertama digunakan untuk pertumbuhan vegetatif menghasilkan bentuk roset. Pada tahun kedua berbunga menghasilkan biji dan kemudian mati. Pembungaan dan produksi biji. Pembungaan pada sebagian besar gulma semusim telah dimulai 5 minggu setelah tanam dan bersamaan dengan produksi anakan, tunas, dan daun yang cepat. Lamanya periode perbanyakan cukup lama dan bunga dihasilkan terus-menerus. Akibatnya masaknya biji juga terus-menerus. Suatu gambarannya unik, tidak sama dengan tanaman di mana masaknya biji pada waktu yang hampir bersamaan. Faktor utama yang mempengaruhi pembungaan dan produksi biji ada 5. Yang pertama panjang hari, 2 pertumbuhan vegetatif, ketiga ketersediaan unsur hara, keempat temperatur, dan kelima zat pengatur tumbuhan. Yang pertama panjang hari. Pada gulma Rhodiolia, pembungaannya meningkat pada panjang hari, lebih pendek dari 13 jam, sekurang-kurangnya selama 28 hari. Memperpanjang lama pengaruh panjang dari hari pendek akan meningkatkan kesuburan benih sehingga jumlah bunga yang steril per tangkai bunga semakin sedikit. Yang kedua, pertumbuhan vegetatif. Besarnya pertumbuhan vegetatif menentukan banyaknya produksi biji. Pada gulma rumputan, tangkai bunga muncul secara terminal dan jumlah anakan dan cabang menentukan jumlah tangkai bunga yang dihasilkan. Pada tanaman dikotil, bunga mungkin muncul dari ketiak daun. Jumlah daun selanjutnya mempengaruhi jumlah bunga potensial, bunga dan biji yang dihasilkan. Yang ketiga yakni ketersediaan unsur hara. Ketersediaan dan kecukupan sumber dan sarana pertumbuhan bagi gulma untuk pertumbuhan vegetatif menjadi faktor kritis yang mempengaruhi kapasitas reproduksi. Pada kondisi persaingan yang berat terhadap unsur hara, air, cahaya, dan tempat dengan tanaman, kapasitas reproduksi gulma akan menurun drastis. Yang keempat, yaitu temperatur. Temperatur mempengaruhi pengaruh yang berbeda pada perbanyakan seksual gulma, dan juga mempengaruhi proses fisiologi dan biokimia pada tubuh gulma. Pengaruh langsung dari temperatur pada pembungaan dan produksi biji terkait dengan respon proses penyerbukan akibat perubahan temperatur. Pengeluaran madu penting pada spesies gulma yang penyerbukannya melalui serangga, dan ini juga dipengaruhi oleh temperatur. Yang kelima yakni zat pengatur. Zat pengatur pertumbuhan. Pengatur pertumbuhan mungkin mengurangi atau meningkatkan jumlah biji yang dapat dihasilkan. Dan ini bergantung pada jenis bahan kimia, konsentrasi, dan waktu aplikasi. Konsentrasi herbisida 2,4D yang diaplikasikan
tanaman padi selama fase bunting dan menyebabkan pembentukan malai steril dan akibatnya gabah tidak berisi. Perbanyakan aseksual. Perbanyakan vegetatif ialah prinsip perkembangbiakan bagi sebagian besar gulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Seperti juga perbanyakan aseksual, perbanyakan secara vegetatif dapat dimulai selama fase pertumbuhan awal tanaman. Faktor yang mempengaruhi perbanyakan aseksual. Ada 4. Yang pertama ada tekstur tanah. Tekstur tanah mempengaruhi perbanyakan vegetatif. Pada gulma sorghum halepense, produksi rizom dilaporkan 2 kali lebih banyak pada lempung berpasir daripada tanah berat. Kedua dari panjang hari juga penting pada perbanyakan secara vegetatif, seperti halnya juga pada perbanyakan seksual. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi perbanyakan aseksual melalui pengaruhnya pada akumulasi bahan kering dan proses fisiologi lainnya. Yang terakhir adalah kecukupan unsur mineral. Dapat meningkatkan perbanyakan aseksual seperti terlihat pada gulma Eichhornia crassipes. Kemudian ada penyebaran gulma. Struktur dan bentuk biji adalah kunci penentuan penyebaran gulma dan sebagian besar spesies gulma memiliki kedua sifat yang memang telah terancang agar penyebarannya paling efisien. Struktur adaptasi dan mudah beradaptasi bersama dengan aktivitas manusia sangat besar mendukung penyebaran gulma. Yang terakhir itu ada metode penyebaran. Unit penyebaran ialah istilah yang biasa ditujukan kepada struktur, biasanya dalam bentuk biji tunggal atau biji banyak, bersama dengan bagian aksesoris biji seperti bentuk sayap, bulu, dan lain-lain. Bentuk aksesoris memisahkan diri dari tanaman induknya dan menyebar ke daerah lain. Biji dari buah yang dapat dimakan disebar ke tempat yang jauh melalui hewan maupun serangga. Penyebaran melalui air ialah umum di daerah pantai dan gulma air. Unit penyebaran ialah seluruh bagian tanaman atau hanya biji tunggal. Dari semua unit penyebaran mungkin tidak dapat dibantah bahwa manusia ialah agen terbaik bagi penyebaran gulma, baik disadari maupun tidak disadari. Aktivitas manusia apakah berkaitan dengan pertanian atau tidak menyebarnya gulma secara efisien. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, mengenai penyebaran dan perbanyakan gulma. Apabila ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar di YouTube. Nanti insya Allah akan kami jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.